Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabul tamami kulli salwa ila nabi khairil ma'mul mubarrah min al-lati wal budul wa ila hadrati sayyidina Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وإلى من نفع به وببركة علومه وبكم بطارنا آمين. قال jamaah Masjid At-Taubah yang berbahagia dan juga para pemirsa live streaming di mana saja Anda berada. Kali kita masih membicarakan tentang meninggalkan perkara yang sia-sia dan juga mengamalkan sesuatu yang punya manfaat. Kita lanjutkan, wa anna man qara'a surat al-ikhlas 10 marratin, dan sesungguhnya man qara, siapa orang yang membaca surat al-ikhlas. Surat al-ikhlas, tahu al-ikhlas apa? Qulhu, gitu ya. Orang dulu nyebutnya bukan al-ikhlas, baca qulhu. Nah, tahu dulu al-ikhlas, tahunya apa? Qulhu. Kalau qulhu populer ya. Ya, dulu mah jangan al-ikhlas ya sebenarnya. Hah? Qulhu aja bilang mau qulhu dulu. Iya, qulhu. Siapa orang yang membaca surat al-ikhlas, baca qulhu. Nah, qulhu ya. Berapa? 10 marratin, 10 kali. 10 kali dong. Apa tuh keuntungannya? Buniyatahu qasrun fil jannati, akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu istana di dalam surga. Inilah cuma 10 doang. Kalau kita baca 30, 3 istana. Kalau kita baca 100, wah sekian ya. Yang kontrakin dapat duit coba. Di dunia kita pikirin satu istana, udah kita bikin, kita kontrakin, bikin lagi, kemudian kontrakan berikutnya, bikin lagi kontrakan berikutnya. Benar tak? Itu kita pikirin buat di dunia. Nggak lagi di akhirat kita nggak pikirin. Nah, di akhirat cukup satu aja, enak aja. Ntar sampai di akhirat kesel kita. Di akhirat baru rasa keselnya. Jangan cuma satu istana doang. Banyak istana. Karena bidadari kita banyak tadi sana. Itu ya. Paling kan minimal 70 bidadari. Atau kamar di sini. Kita kan begitu. Bikin rumah sini, taruh si A. Bikin rumah sini, buat yang si B. Gitu ya. Bikin lagi rumah sama buat kantor cabang. Kata orang-orang itu namanya representative office. Gitu ya. Jadi ada head office, ada kata gue ya. Ada head office, ada representative office. Gitu. Ada kantor cabang, ada kantor pusat. Jadi hadirin, itu baru baca qulhu, baca qulhu. Gimana kalau seandainya Al-Quran yang dibaca? Al-Quran yang dibaca satu hari misalkan hadirin 1 juz, satu hari misalkan 1 Al-Quran, ulama-ulama dulu, Masya Allah ya, setiap hari dia baca Al-Quran, tidak hanya dibahas dengan huruf Al-Quran, sehingga hadirin 1 huruf Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas 10 kali lipat. Luar biasa. Makanya rugi kalau seandainya waktu kita hanya kita pakai buat yang lain, ngomongin yang kagak ada juntrungannya. Untuk juntrungannya gak ada manfaatnya, ngomong kagak pulau ngalor ngidul gitu ya. Apa nanti kita omongin presiden lah, kita omongin, emang ada perubahan kita ngomong presiden?
Nggak ada perubahan begitu doang. Di warung kopi kelas kita, lihat illallah. Kelas ILC aja kagak didengar. Kelas kita lagi. Wah, bayar kita kayak politikus ulung. Waduh ya, debat lagi. Ya, ujung-ujungnya berantem. Kata pukul lagu, yang gaji kagak, yang bayar kagak. Kopi aja bayar sendiri kita. Kalau di ILC boleh kopi dibayar, bener nggak? Diundang kita bisa serikutin untuk menjadi pembicara di ILC. Wah, kopinya gratis, benar nggak? Antar jemputnya gratis, ada uang transportnya. Di sini kita warung kopi, debatin calon presiden, kopi kita bayar sendiri, pulang juga diusir lagi orang kelamaan loh kopi di sini kayak gitu ya. Kalau mau pulang-pulang, nah jadi hadirin kita manfaatin siapa orang yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Nah, salah satu keuntungannya bunyalahu qasrun fil jannah. Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan satu istana nanti di dalam surga. Wa man qala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wurisat lahu syajaratun fil jannah, akan ditanamkan satu pohon di dalam surga, satu tasbih, satu pohon. Nanti kalau seandainya, nanti kan di surga ada taman-taman. Katanya kan tajri min tahtil anhar. Surga itu kan taman ya, taman-taman surga. Raudhah min riyadil jannah kita bilang. Satu taman di antara taman kalau nggak ada pohonnya itu akan terasa apa? Gersang. Jadi pohonnya kudu ditanam. Bagaimana cara menanam pohonnya? Oh, kita tanam pohon-pohon itu dengan cara baca tasbih. Orang yang tasbihnya banyak, pohonnya banyakan, enak. Ada terasa lebih nikmat lagi. Kita punya lahan Pak, jadikan taman. Kemudian kagak ada apa-apanya, tanah doang itu kan? Dia nggak jadi tanah kan? Tanamin pohon ini, ada bonsai, bener nggak? Mahal nanti bonsai itu di dunia. Ada pohon ini lagi, macam-macam pohon. Kita cari, aku punya taman nih, pohon pisang ditanam, gitu ya. Ngapain coba? Biar ada hasilnya. Itu timbang pohon pisang doang juga ditanam. Di dunia kita kayak begitu, punya taman. Kalau misalnya nggak ada pohonnya, nggak enak. Ngapa di surga kemudian kita biarin taman kita? Sama kita memandangnya. Duduk kita santai, jalan kaki, pakai kursi goyang, gitu ya. Wah, di samping kita ada dayang-dayang dikepasin, elah kurang enak itu kayak gitu. Bidadari cakep banget bening. Mau makan tinggal ngomong doang, pengen makan burung, ada, gitu ya. Kayak simsalabim, kayak Aladin. Mau makan durian, ada langsung, kalau ada mau repot. Cuman sekarang di dunia kita duduk, siap-siap, ya. Bikin tuh. Jangan baca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Kalau subuh kita sudah baca subhanallah bihamdihi subhanallah bil azim astaghfirullah rahmatuh ya. Oh, kalau di sini ada 100. Nah, sampai bunyi biar 60-an 100 minimal 100 sebetulnya ya. Dari rezeki ini dilancarin. Kalau orang membaca itu 100 kali ditambah dengan istighfar, maka rezekinya akan lancar. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, gitu ya. Jangan telat bangunnya. Kalau udah komat baru bangun, ya sempat baca gitu ya. Cuma kita mau buru-buru aja, sekarang yang kerja udah kan buru-buru gitu ya. Ada belum? Wah, kayak burung darat, tepokin aja. Suruh ngapain? Komat. Dilematisnya kita kayak begitu. Di satu sisi orang-orang yang pensiun, yang lama-lama. Tapi orang-orang yang masih produktif, dia kerja, dia ngejar waktu, siangan dikit, macet gitu ya. Nah, kalau kuliah subuh aja, udah ngeliat jam mulu gitu kan ya. Kita kan lagi ngajar ngeliatin jam kan jadi berasa gitu kan ya. Tutup aja gitu ya. Ngajar ngeliatin jam mulu gitu kan ya. Wa'ina hada, maka yang manakah? Mimma la yastafidu syai'an, dari perkara yang tidak memberikan faedah sedikit pun. Coba, mana yang ada faedahnya? Bacaan kita itu akan diganjar Allah Subhanahu wa taala. Tasbih kita
akan dibalas dengan satu pohon nanti dalam surga. Mana yang nggak ada faedahnya ketimbang kita ngomongin orang. Wa asyarru min dzalika, dan yang paling buruk dari yang demikian itu ayyatakallama, bahwa seseorang itu dia berkata bi kalimatin, dengan satu kalimat yaghdhabu biha maulahu, yang bikin murka Tuhannya. Ngomong tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadi murka. Jangan ya, omongan-omongan yang tidak manfaatnya. Kalau lagi rame itu ya, anjir, apaan anjir itu udah jelas banget kan. Istighfar, astagfirullahaladzim gitu. Ya, ganti. Jangan dipopulerin yang gitu-gitu tuh. Masya Allah, itu ucapan-ucapan orang tua dulu ngajarin kayak begitu. Kalau zaman dulu maka kita ngomong begitu tuh, ditabok langsung mulut kita. Sama bapak kita, sama kita, ngomong apaan lo begitu. Ya, ada dibiarin. Nah, sekarang malah jadi populer, Masya Allah. Kalimat-kalimat yang kagak pukul lagu sekarang gitu ya. Kalau kita tanya gitu kan ya, mau kemana? Kepo dia ya. Kepo apaan lagi kepo gitu kan ya. Macam-macam aja bocah sekarang. Jadi hadirin, seburuk wa syarru min dzalika, yang paling buruk dari yang itu bahwa seseorang dia berbicara yang membuat Allah Subhanahu wa taala menjadi murka. Aw yu'adhiya biha akhahu, atau ucapannya dia membuat saudaranya itu tersakiti. Ngomongnya tidak lemah lembut, sekalipun itu bentuk nasihat. Nasihat harus lemah lembut. Suatu saat hadirin diterangkan dalam kitab Manhajus Sawi yang dikarang oleh Habib Zain bin Smith. Ada seorang ulama yang kemudian dia itu ingin memberikan nasihat kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Dia katakan kepada Khalifah, saya akan menasihati engkau, cuman omongan saya ini sedikit pedas, tolong jangan diambil hati, kata ulama tadi. Kata Harun ar-Rasyid, innallaha qad arsala man huwa khairum minka illa man huwa syarrum minni. Faqula qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Ustaz, kata Harun ar-Rasyid, Allah Subhanahu wa taala dulu pernah mengutus seseorang yang lebih baik daripada engkau kepada seseorang yang lebih buruk daripada saya. Itu adalah pesankan kepada dia, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Kamu berdua sampaikan itu kepadanya dengan kalimat yang lembut agar dia itu menjadi takut, dan juga dia itu menjadi ingat. La'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Siapa yang dengan kalian berdua? Nabi Musa dan Nabi Harun. Kepada siapa dia diperintahkan? Kepada Fir'aun. Nabi Musa, Nabi Harun masih lebih baik ketimbang ini Ustaz. Harun ar-Rasyid masih lebih baik ketimbang Fir'aun. Tapi itu saja yang ketika Nabi Musa mau menyampaikan kepada Fir'aun, faqula lahu, katakan oleh kalian berdua wahai Musa dan Harun, lahu kepada Fir'aun, qaulan layyinan, ucapan yang lembut gitu ya. Jangan sampai nyakitin. Nih kita ngomong nyakitin enggak boleh ya, bikin sakit orang lain. Jadi disuruh yang enak ngomong. Ada omongannya gitu ya, nasihat-nasihat. Jadi hadirin, jangan sampai kita berbicara yang bisa menyakiti saudara kita. Ada orang datang ke rumah kita, tolong dong, punya duit nih, di rumah belum masak, nah kasih pinjam dah, nih gua 100.000. Terus hadirin, terus sekarang udah lalu loh, mana 100.000 kalau gua kasih mati lu sekeluarga, gitu ya. Tuh kalimat gitu tuh nyakitin tuh gitu ya, jangan ya. Jadi kita kasih ucapan-ucapan, kecuali memang kawan akrab cuma bercanda, dia tahu ya, bukan omongan yang serius ya. Faqad warada, sungguh telah datang dalam sebuah hadis, annal abda, sesungguhnya seorang hamba la yatakallama bil kalimati, sungguh dia berkata dengan satu kalimat minasyarri, dari yang jelek, omongannya yang tidak manfaat, omongannya yang tidak bagus. La yulqa laha balan, yang dia itu tidak ada keuntungannya, omongannya itu tidak memberikan satu keuntungan.
yuhwa biha fi jahannam, maka dia akan dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Ab'adu ma bainal masyriqi wal maghrib, yang lebih jauh jaraknya itu neraka jahannam tadi antara timur dan barat. Jadi kalau seandainya dicemplungin, dalam banget. Jaraknya lebih jauh antara wilayah timur dengan wilayah barat. Dia akan ngomong yang kagak bagus, ngomong yang tidak ada manfaatnya. Makanya disuruh kita cari pembicaraan yang baik-baik ya. Ucapan-ucapan, kata Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, salah satu karangan Imam Ghazali yang terakhir. Itu ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Sekarang kitab Ihya banyak orang yang merasa berat, akhirnya larang lagi dia, sederhana lagi, namanya Minhajul Abidin. Kata beliau dalam kitab tersebut, kalau seandainya kita ingin ngomong yang tidak punya nilai, jadi dalam posisi zero, ya netral, pahala kagak, dosa juga kagak. Misalnya kita lihat ada rumah warnanya ungu gitu ya, kemudian kita lihat komentarin, di rumah ungu gitu ya, ngomong itu dosa gak tuh? Kagak, nggak dosa, benar ungu rumahnya. Tapi kira-kira dapat pahala gak ngomong itu? Nggak dapat pahala juga, dosa kagak, pahala juga dengan ganti, kata Imam Ghazali. Begitu orang begitu, masya Allah. Nah, begitu ngomong masalah dapat pahala nggak? Dapat, gitu. Sama-sama kita mengeluarkan energi, sama-sama kita ingin mengomentari satu rumah. Kenapa kita komentari yang nilainya tidak ada sama sekali? Mendingan kita komentar yang ada manfaatnya, masya Allah atau subhanallah. Ketahuan udah jadi pahala itu ya. Sampai semudah itunya sebenarnya kalau kita mau mendapatkan pahala. Wa rubbama kanat tilkal kalimatus sababan, dan terkadang boleh jadi adalah kalimat tersebut menjadi sebab fi sunnatin sayyi'atin, pada sunnah yang jelek. Maknanya sunnah tradisi ya, bukan sunnah dalam pengertian ilmu fikih, ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarki. Itu juga sunnah. Sunnah dalam ilmu hadis itu artinya adalah ucapan atau perilaku ataupun sifatnya Nabi. Itu namanya sunnah juga. Wah, ini tidak sesuai dengan sunnah. Ada juga sunnah dalam artian tradisi. Ya, sunnah diartikan sebagai satu tradisi. Boleh jadi terkadang satu kalimat itu menjadi sebab di dalam tradisi yang jelek. Gara-gara kita ngomong, siapa tuh yang pertama kali menciptakan kalimat anjir, gitu ya. Sampai kemudian terus sekarang ini ngomong terus tuh bocah semuanya. Siapa tuh yang mulai kalimat itu tuh? Terus tuh, itu namanya sebab dari tradisi yang jelek. Yastamirul amalu biha ba'dahu, akan berkelanjutan tuh perbuatan tersebut setelah dia kagak ada. Wala yazalu, maka senantiasa yu'adzabu bi qabrihi, orang itu akan disisa dalam tubuhnya. Padahal udah gak ngomong lagi dia. Orang lain yang ngomong, generasi berikutnya yang ngomong, gitu ya. Kalimat-kalimat yang jelek yang dilontarkan oleh dia dan kemudian menjadi tradisi. Orang tua ngomong yang jelek kepada anaknya, anaknya tiru lagi. Entar anaknya punya anak lagi, cucunya dia tiru lagi. Cucunya punya anak lagi, namanya cicit, ditiru lagi. Terus engkongnya udah mati, tapi kemudian dosanya dapat terus. Makanya kita ganti itu ya. Ulama-ulama Pak, banyak yang kalau ngomong itu sedikit dia. Yang kalau ada manfaatnya baru ngomong ya. Kalau nggak ada manfaatnya nggak ngomong ya. Saya lagi jemput anak saya di Bantul gitu ya. Nah, kita nih datang sama sowan bukan. Kita nggak ngomong, dia diam aja. Diam. Bisa setengah jam nggak ada amat begini nih. Mbak, gimana sekarang kabarnya? Nah, ya, udah betulan. Dia nggak ada ngomongan lagi, diam lagi dia, gitu kan. Tapi kan ngobrol apaan kalau nggak ada manfaatnya? Jadi dia ngobrol itu kalau memang mendatangkan pahala. Dia sambil qomat kamit, ngapalin Quran dia. Kenapa ngapal Quran ya? Qomat kamit. Sambil menerima tamu kita, sambil qomat kamit dia mulutnya. Lagi baca Al-Quran. Dia nggak mau daripada dia ngobrol yang tidak ada manfaatnya, dengan Quran yang dibaca ketahuan jadi pahala sama dia.
Jadi hadirin, boleh jadi satu kalimat yang terlontar yang kita ucapkan itu akan menjadi sebab tradisi yang buruk, yang itu akan berkelanjutan, yang dilakukan oleh generasi-generasi berikutnya, dan kemudian dosanya terus sampai kepada orang sekalipun dia sudah meninggal dunia, ya. Madama yu'malu biha, selama itu diamalkan oleh orang generasi berikutnya dengan kalimat tadi. Jadi hati-hati, ya, kita mengeluarkan satu tradisi, bikin tradisi yang bagus, bikin menciptakan yang ada manfaatnya. Yang begitu kita sudah meninggal dunia, orang terus mengamalkan, orang terus melakukan dengan sebab itu, maka hadirin pahalanya sampai terus. Musola, tadinya nggak ada, dibikin musola. Setelah bikin, kemudian dilanjutkan sama generasi berikutnya. Terus itu, pahalanya ngalir terus. Ada tanah lebih, kita wakafin buat jalan. Sehingga kemudian orang lalu lalang, yang mau berangkat kerja lewat situ, yang mau sekolah lewat situ, tukang sayur semua pada lewat situ, gojek pada lewat situ, manfaat sekali. Itu pahalanya terus ngalir, sekalipun orangnya sudah meninggal dunia. Sama keturunan berikutnya, gara-gara ribut sama tetangga, tutup dah jalannya. Ya, kalau ditutup jalannya, engkongnya ntar nggak kebagian pahala. Lu bocah kagak ngaji yang begitu. Gara-gara ditutup jalanannya, disebabkan ribut dengan tetangga, akhirnya apa? Nggak dapat pahala dia. Jangan. Kalau kita bikin sikap, jangan membuat penyesalan buat engkong kita. Engkong kita nggak rela tuh. Yang mewakafkan tanahnya, yang wakafin bukan dia. Yang wakafin siapa? Engkongnya atau babenya. Kenapa dia yang tutup? Ya ditutup lagi. Gue jadi nggak dapat pahala nih. Kalau engkongnya masih hidup, disembur tuh orang tuh. Gitu. Rengsek lu gara-gara lu jadi nggak dapat pahala lagi. Jadi hadirin jangan, pahala kan terus ngalir, biarin gitu. Jangan karena kebencian kepada suatu kaum membuat kamu tidak bisa berlaku adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Wah, gara-gara gendut sama seseorang untuk jalanan. Jangan, ya. Itu namanya nggak proporsional disebutnya bahasa sekarangnya, nggak proporsional. Terus biarin aja. Emang udah kebaikan terus lanjutin, ya. Faqad qila, maka sungguh telah dikatakan, ya wahai orang yang celaka. Siapa tuh? Man mata, pada orang yang sudah mati, walam tamut sayyi'atu, tapi enggak berhenti, kagak mati keburukannya dia. Orang yang udah meninggal, keburukannya masih berlangsung terus. Wah, itu orang yang celaka. Orang yang celaka, orang menciptakan rumah prostitusi, ya. Wah, dia melegalkan. Orangnya udah meninggal, udah mati, ya terus aja tuh, ya. Dosanya masih ngalir terus. Itu disebut dengan orang yang celaka, yang dia mati tapi keburukannya kagak berhenti. Li'anna al-'abda, karena sesungguhnya seseorang hamba idza mata, apabila dia telah mati, inqata'at a'malu, terputus segala amal-amal perbuatannya, illa, kecuali man amila amalan sholihan, siapa orang yang melakukan amal yang soleh, ya'malu bihi man ba'dahu, melakukan dengan amal soleh itu orang-orang sesudahnya dia. Orangnya udah meninggal, tapi kemudian amal baiknya dia terus dilanjutkan lagi. Dia menciptakan satu ide. Nah, dari ide tersebut akhirnya orang pakai terus idenya dia yang bermanfaat. Terus generasi berikutnya sampai hari kiamat akan terus tuh sampai pahalanya kepada orang tersebut. Itu dengan multi level marketing, ini MLM gitu caranya, ya. Kita bikin satu perbuatan, orang lain bikin lagi, nah kita akan dapat bonus terus. Orang udah meninggal, harus bonusnya ngalir terus. Makanya ngapain kita? Nggak mau menciptakan hal yang manfaat, bikin sesuatu yang manfaat sebagai satu karya buat kita, ya. Kalau kita udah meninggal, masih terus dapat pahalanya. Ka'ilmin, seperti ilmu, jangan pelit sama ilmu. Punya ilmu ajarin orang, ilmu apa aja yang ada manfaatnya, ilmu kesehatan, ilmu tabib gitu, ya. Kemudian ilmu bahasa, kemudian ilmu berhitung, ilmu agama, apa saja yang kita punya ilmu, jangan terasa pelit, ajarin.
kepada orang lain. Ada orang yang bisa baca Quran, ajarin baca Quran, dia baca Quran. Nah, kemudian dia ajarin orang lain terus. Makanya hadirin, ulama-ulama itu pahalanya terus ngalir. Ya sekarang nih, kita ngarang kita orang yang semuanya terus pahalanya ngalir. Orangnya udah nggak ada. Banyak beruntung sekali orang yang punya harta yang dia itu bisa terlibat. Kita nggak bisa Pak terlibat secara keseluruhan. Tapi paling tidak, kita bisa nimbrung. Sekarang begini Pak, ada satu mobil yang besar, gitu ya, mobil yang besar. Maka mobil ini mau jalan. Mobil itu yang besar itu dia butuh supir. Karena mobilnya ada, bannya nggak ada. Kira-kira bisa jalan nggak? Nggak bisa jalan. Bannya ada, tapi kemudian pentilnya nggak ada. Bisa jalan nggak? Kalau kita nggak bisa jadi ban, nggak bisa jadi mobil, minimal jadi apa? Pentil lah, gitu doang, gitu ya. Kali jadi pentil nggak bisa juga. La ilaha illallah. Males banget itu orang. Sama sekali gak ada manfaatnya tuh, ya. Menjadi sampah doang tuh, udah begitu. Dibang jadi pentil doang masa nggak bisa? Oh, kalau seandainya pentil kaca spion lah. Nah, lumayan kan kaca spion, ada manfaatnya. Sama bangunan kayak gitu, kalau kita beli tanahnya mungkin kita nggak sanggup, tapi kemudian ada orang yang sudah kasih tanahnya, kita bisa ambil bagian. Oh, malah lagi dilelang, apa namanya? Granit, gitu ya, granit di sana. Wah, semeternya berapa duit? 300, nggak bisa 300, cari ada orang. Pak yuk kita bertiga, 100, nah kasih atas nama hamba Allah. Itu teknis, nggak bisa bertiga, berenam yuk, sarang bocah, gitu ya. Berenam nggak bisa juga, 12, sarang berat berarti. Sarang jigo, gitu, rokok sebungkus kali dah, kayak gitu ya. Kalau mau juga, ambil bagian, jangan bagian rugi kita. Nggak bisa jadi bis besarnya, jangan di pentilnya, gitu ya. Nah nanti pada saat ini gerbong akan sampai ke surga, itu nggak ditinggal. Dia mau jalan ke surga nih, pentil harus ngikut. Kalau pentilnya nggak ada, nggak bisa jalan, dia mogok ya. Harus ada remnya juga, gitu ya. Mobil semuanya lengkap, rem nggak ada, bisa jalan nggak? Bisa, gitu. Cuman nyemplung ke kali. Pada remnya kan, remnya dulu berhenti dulu gitu. Masuk dalam surga, masuk semuanya Pak. Supirnya masuk, sekirnya masuk, kaca spionnya masuk, bannya masuk, pentilnya masuk, anginnya masuk. Kita di posisi yang mana? Ambil bagian di situ, gitu ya. Nggak mesti kita harus jadi bis besarnya sendirian ya. Karena memang kita tahu kapasitas kita, misalnya seperti apa. Nggak bisa semuanya, jangan kemudian kita buang. La yutraku kullu, la yutraku kullu dalam kaidah fikih. Apa-apa yang kita nggak bisa ambil semuanya, maka jangan ditinggalin semua. Kita nggak bisa nih beli mobil besarnya, mahal harganya. Mobil kayak gitu, apa namanya? Tayo, mobil Tayo. Tahu Tayo? Tahu kalau sama. Jangan kata Tayo gitu. Tayo. Kan mobil gede tuh, mobil bus pariwisata. Umumnya siapa namanya Handoyo, gitu ya. Bis besar, mahal itu, mahal, miliaran bis besar itu untuk jalan. Nggak sanggup kita, minimal kita ambil andil di situ ya. Sampai pentilnya dah, gitu ya. Sampai ke sana, jangan kagak sama sekali. Orang bikin malah kemudian bantuin kagak, ngeritik doang. Ngapain bikin mobil? Buat apaan bikin mobil? Gitu ya. Ya, gitu. Nggak tahu kan. Asal ada kebaikan, kita lihat posisi kita, masuk kita terlibat di situ. Jangan sampai kita nggak terlibat. Oh, untungnya nanti malah besar buat kita. Jadi hadirin, apa yang bisa kita lakukan? Nggak bisa semuanya. Ma la yudraku kullu, la yudraku kullu. Kalau saja kita nggak bisa semuanya, jangan ditinggalin semuanya, gitu ya. Nas'alullah, kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala husnal akibati, akibat yang baik. Wa bil khabari marfu'an, dalam sebuah hadis, inna rajula, sesungguhnya seseorang la yatakallamu bil kalimati, dia berbicara tentang satu kalimat, ma yuridu biha, tidaklah dia menghendaki dengan kalimat tersebut illa ayyadhakal qaum, kecuali supaya orang-orang pada ketawa. Gitu ya.
Tidak ada seseorang yang berbicara tentang satu kalimat, berkata tentang satu kalimat, ngomong tentang satu ucapan, enggak ada maksud lain dia kecuali ingin mengajak orang lain itu pada ketawa semuanya. Yuhwa biha wa'dama bainas samai wal ardh. Dia akan dilemparkan ke dalam api neraka yang itu jauhnya antara langit dan bumi. Jadi nggak boleh Pak. Ramah emang isinya cuma buat tawain orang mulu gitu ya. Ada dilarang tuh ya, dilarang. Di dalam posisi apa namanya hadis nggak boleh ya. Kita harus serius ngajakin orang cuma ketawa dong, hahi dong. Karena pelawak itu sebenarnya dilarang tuh ya di dalam agama. Cuman kan ketimbang dia nanti mikir serius, akhirnya dia memikir tentang hal-hal yang bertentangan dengan agama, dilarang juga. Seperti apa? Dia berpikir tentang takdir. Aduh, gimana hidupnya? Begini aja nih. Tapi kalau saya dihibur dia dan bilang ketawa, dia lupa tuh sama takdir susahnya dia. Gara-gara apa? Gara-gara sering ketawa juga gitu ya. Itu dramatisnya. Tapi kalau orang yang ngomongnya, nah dilarang. Makanya ulama-ulama dulu serius ya, serius. Wa fi hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, la taksurul kalama bi ghairi dzikrillah. Janganlah kalian memperbanyak omongan yang bukan untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fataksu qulubukum, maka akan menjadi keras hati kalian. Hati Pak, kalau udah keras, oh bahaya nanti. Sampai-sampai nanti nasihat dan kemudian peringatan itu tidak akan mempan ke dia lagi. Gara-gara apa? Hatinya udah terlalu keras. Jadi hati harus dibikin lembut gitu. Sayyidina Umar keras, orangnya Pak, wataknya, tapi hatinya lembut, artinya lembut dia, ya, gampang benar dia, tersentuh dengan kebaikan-kebaikan. Dia tak bakal bisa berontak kalau seandainya sudah dibacakan ayat Al-Quran. Al-Quran diserukan yang dibacakan yang tentang perilaku dia, langsung tunduk dia, nggak merengkel dia, gitu ya. Sekalipun orangnya tuh, apa namanya, keras, kasar orangnya. Suatu saat ada orang ketika dia khalifah ya, ada di pasir orang yang kelaparan. Ada api ngapain orang cek sama orang. Katanya ada ibu lagi masak gitu kan ya. Masak air, ternyata kita nanya Bu, lagi ngapain? Lagi masak apaan? Masak batu. Lah kok batu dimasak Bu? Iya, direbus biar anak saya yang kelaparan nungguin ini kagak makan-makan, akhirnya apa? Tidur gitu ya. Payah emangnya khalifah nih, nggak mikirin rakyatnya, kata tuh ibu-ibu. Padahal yang diajak ngomong siapa? Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Umar nggak banyak cincong, pulang ke rumah. Nggak ada barangan aja, dia bawa Umar, buat tebas loh, gitu nggak ada. Padahal mantan preman dia, mantan preman, bisa aja dia. Tidak jadi khalifah, dia berangkat, ambil ke Baitul Mal, ya, gandum dan juga tepung terigu, sama minyak samin. Kebetulan Pak Samin datang. Iya, namanya minyaknya minyak samin gitu. Ada yang namanya pembantunya, ya. Ada bagian logistik. Kata pembantunya, Tuan dia nanti saya panggul. Kata Sayyidina Umar, kamu mau pikul dosa saya nanti di akhirat? Gitu Sayyidina Umar. Kalah tentang saya, tahu pundaknya. Dia yang jalan sendiri Pak Usama. Nah itu pembantunya ngiringin, ajudannya ngiringin. Bukan disuruhnya ajudan bawa ke sana, bukan gitu ya. Dia sendiri yang bawa, padahal dia presiden. Dia sendiri yang bawa, dia panggul tuh. Sampai kemudian di tempat tersebut, dia ramu dan kemudian dia yang masakin, dia masak. Pada saat dia mendalam dulu tuh, gua pakai kompor gas, pakai apa namanya? Apa yang ditiup? Tiup, gitu. Ya apinya kayak begitu. Waktu dia jenggotnya terbakar, tuh janggutnya tuh, dibakar itu kan ya, kena asap kayak gitu tuh. Nah begitu pas udah matang, dia sendiri yang meramu dan kemudian meracik, dia kasih kepada ibunya dan bangunin anak-anaknya. Dia tuh yang nyentuhin makanannya. Ya kira udah selesai, dia balik lagi. Bu, kalau saya nanti ke kota, kalau ingin cari Sayyidina Umar, kamu datang aja ke istana. Nanti soalnya ibu akan ketemu dengan saya, begitu ya. Kata ibu itu harusnya yang jadi khalifah kamu, jangan si Umar, gitu ya. Kata ibunya tadi harusnya yang jadi khalifah
Tuan, jangan si Umar apa tuh begitu dia. Umar nggak ngaku, nggak ada pencitraan dia. Wah, panggil wartawan foto-foto lah, kagak dia mah gitu. Jangan sekarang aja, ya. Belum jadi dan patah foto, kemudian disebarin. Di Umar kagak. Ketika ibu nanya dia nggak ngaku, saya Umar, saya begini, enggak deh, nggak ada pencitraan, nggak ada. Nah, sekarang doang menjadi pemimpin, wah bantu sono, panggil wartawan pencitraan, ya, gitu kan. Lagu apaan gitu. Bahasa begitu dari bikin amal orang Islam. Ketahuan kita sangat jelas, rujukannya jelas. Makanya kalau usah kita contoh yang itu buat hiburan aja Pak, tontonan aja, bukan dari tuntunan, bukan. Tontonan aja kita lihat itu, ya udah biarin. Jangan kemudian kita ngambil intibat dari begitu, nggak usah. Kita punya kok orang-orang yang bisa kita jadikan sebagai panutan, salafus soleh, sahabat Nabi. Itu kita, dan itu ceritanya banyak dalam buku-buku sejarah gitu. Banyak ini kok Syiah begini, dia aja begitu. Orang dia bukan panutan kita, yang kita panut adalah apa yang diajarkan oleh Nabi. Wa inna ab'adal qulubi, dan sesungguhnya hati yang paling jauh min Allah, dari Allah Subhanahu wa taala, al-qalbul qasi, hati yang keras. Kita berusaha untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita semakin dekat ya pada Allah. Orang-orang jahiliyah dulu sampai membuat satu berhala-berhala yang dia bertujuan supaya berhala ini bisa lebih mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Ini orang-orang yang tidak bertuhan pada saat itu, dia pengen berhala ini itu bisa membuat dirinya dekat pada Tuhan. Dia percaya dengan Tuhan. Makanya kita ditanya, kenapa kami ini masih nyembah berhala? Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ini berhala tujuannya untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi butuh manusia itu untuk dekat kepada Allah. Tujuannya apa? Supaya nanti dapat fasilitas khusus. Nah, orang yang hatinya keras bukan semakin dekat dengan Allah, tapi semakin jauh dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Supaya semakin dekat, bikin hati kita lembut. Dan lembut kayak gitu. Duduk sama majlis orang-orang miskin gitu. Nanti itu bikin hati lembut tuh, nggak jadi keras, nggak sombong kita, nggak angkuh, nggak membanggakan diri. Jangan kita nongkrongnya sama kelompok seleb doang. Wah, orang-orang yang seleb borju kita nongkrongnya. Kita nongkrong nggak level sama gua gitu ya. Nah, kelompok orang-orang kere gitu ya. Nah, kelas kelas bawah kita kumpulnya nanti sini-sini aja. Ada nggak orang bikin kelas gitu? Ada, dia nggak mau ya. Namanya gitu, ini mah orang masjid, orang-orang musola gitu kan ya, orang-orang rebek gitu kan ya, gitu ya. Kita nongkrongnya yang di situ, yang di musola di mana? Di kafe. Waduh, itu depan-depannya Starbucks, ya, ada Starbucks. Ada orang yang mulai kayak gitu, nggak mau Pak. Ketika ada kelas-kelas mulai kayak kita, nyingkir dia, gitu kan ya, nyingkir dia. Keras itu hati yang kayak begitu, keras. Kita jangan ikutin. Kita sering tuh ya kumpul dengan anak-anak, kumpul dengan orang-orang miskin supaya hati kita lembut. Kita bisa melihat, oh ternyata kita ini masih lebih baik daripada orang-orang yang memang berada di bawah dari kemiskinan, yang berada di bawah kita. Beruntung akhirnya kita bersyukur, alhamdulillah. Nah, keras hati kita. Mawaidu tata'allaqu bil amanati tatmiman lil majlisi. Ini satu nasihat yang berkaitan dengan amanah sebagai penutup daripada majlis hadis kita ini ya. Majlis tentang hadis yang membicarakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Mana ada itu ya. Di antara bagusnya Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan yang tidak ada manfaatnya. Orang disebut beragama Islam bagus, cakep kalau seandainya cara dia beragama adalah dia melakukan yang manfaat aja, yang dalam manfaatnya jadi dia tinggalin. Nah, itu cara beragama Islam yang bagus.
Nah, di antaranya dari kaitan tersebut dengan hadis tersebut ada beberapa nasihat-nasihat yang berkaitan tentang amanah. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'murukum," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kalian an tu'addu al-amanati ila ahliha, untuk menunaikan, melaksanakan amanah kepada yang berhak untuk menerima amanah, kepada ahlinya. Qila, dikatakan al-muradu minal ayati, yang dimaksud daripada firman Allah ini jami'ul amanah, semua macam-macam amanah. Jadi amanah macam-macam, Pak. Wa 'anil Barra bin Azib, dari Barra bin Azib, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Ubay bin Ka'ab, al-amanatu fi kulli syai'. No mobil gede, Pak, mobil pariwisata, no mobil mahal, no. Itu ya, mau ada mobilnya, contohnya ada, itu ya. Amanah itu, Pak, aduh, habis waktunya, kan kita lagi ya. Al-amanatu fi kulli syai', panjang ini. Amanah itu dalam setiap segala sesuatu. Jadi jangan dikira yang namanya amanah pejabat doang, lurah, camat, kemudian dewan, menteri, presiden, apa namanya, eselon, bukan. Kita yang kecil juga punya amanah yang bejibun. Nah, tahu bejibun? Apa bejibun? Banyak gitu ya. Jangan kita tutup, wah ini pemimpin gak amanah nih, enak aja. Jangan ngomongin orang lain, kita ngomongin diri kita sendiri. Yang amanah kalau titipkan sama kita bejibun gitu ya. Banyak banget. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ta'ala bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina mahdud unsa wa ta'ala Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima ترضى قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخذني علما نقضى بالخير ونقضى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون واكرم بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنن واغفر استر انت اكرم من ستر صلاه الله تعالى وشمس مصطفى من الى الحق باعنا والوباء في كتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصاب الكرام ومحبنا بهدى وجعلنا ممن يسارعون في رضا ولا تولنا وليا سوى ولا تدعنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون.